Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kenikmatan yang kita nikmati hingga saat ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Hari ini hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita embun pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu dipancarluaskan dari gelombang 102,3 FM Radio Rasi. InsyaAllah kita akan berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah dan musibah yang saat ini masih hadir di tengah-tengah kita segera Allah angkat, segera Allah cabut, dan kita tentu saja senantiasa berada di dalam nilai hidup yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman, terbebas dari segala bentuk kekhawatiran, terbebas dari segala bentuk keresahan dan kegelisahan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit sopak, dari penyakit yang buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billah alil azim. Dengan rasa senantiasa kita juga panjatkan doa kita untuk orang-orang terdekat dalam hidupan kita yang telah berpulang menghadap Allah. Tentu semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan tentu keluarga yang ditinggal selalu di dalam kesabaran dan keikhlasan. Untuk yang masih hadir dalam hidupan kita, terlebih tentu kedua orang tua kita yang mungkin hari ini ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan, kelapangan, keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menghadirkan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'hibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Demikian juga untuk saudara kita, sahabat kita, kerabat kita yang hari ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan yang harus dihadapi. Semoga Allah SWT membuka jalan keluar terbaik dari setiap persoalan, dari setiap masalah yang hadir, dan tentu saja menghadirkan sikap husnudzan, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah yang hadir, sejatinya Allah SWT senantiasa akan memberikan hikmah demi hikmah, kebaikan demi kebaikan yang tentu akan menghadirkan nilai-nilai kemuliaan sepanjang hidup dan kehidupan. Inilah yang tentu harus senantiasa kita bangun di dalam kehidupan kita, semangat untuk terus melakukan perubahan dari waktu ke waktu, dengan perubahan yang baik yang tentu senantiasa mendasarinya kepada nilai-nilai tauhid. Karena inilah sesungguhnya pijakan kita sebagai seorang muslim untuk tidak pernah bergeser dari nilai tauhid sebagai bagian dari pondasi hidup yang akan senantiasa menjadi ruang lingkup hidup dan kehidupan kita. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita saat pendengaran, penglihatan dan kulit menjadi saksi di hari perhitungan. Saat pendengaran, penglihatan dan kulit menjadi saksi di hari perhitungan. Kita akan baca inspirasi kita terkait dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Fussilat, surah yang ke-41 ya, dimulai pada ayat ke-19 insyaallah hingga ayat ke-25.
Di ayat ke-19 hingga ayat ke-25 di surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma yahsyuru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka lalu mereka dipisah-pisahkan. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang telah kamu lakukan. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum aradhakum fa asbahtum minal khasirin. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Fa iyasbiru fannaru maswallahum wa iyastaqtibu famahum minal mu'tabin. Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang-orang yang pantas dikasihani. Waqabbatna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman atau setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi. Merasa inilah ayat-ayat yang Allah firmankan di surah Fussilat surat ke-41 dimulai pada ayat ke-19 hingga ayat ke-25. Adalah menjadi pondasi ya, yang kemudian menjadi dasar pijakan keyakinan dari keimanan seorang muslim. Kehidupan akhirat yang di dalamnya setiap amal perbuatan akan diperhitungkan di sisi Allah SWT adalah perkara yang pasti akan terjadi adanya. Maka keyakinan inilah yang sejatinya membedakan mereka yang beriman kepada Allah dengan mereka yang ingkar bahkan mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka yang beriman kepada Allah tentu saja mereka menandai hidup dan kehidupan mereka senantiasa yakin apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan di setiap langkah hidup dan kehidupan mereka pada akhirnya tentu akan berhadapan dengan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan seperti ini yang kemudian harus tertanam kuat di dalam hati setiap pribadi muslim. Karena ini memang menjadi pondasi keimanan yang menentukan apakah dia beriman kepada Allah ataukah dia termasuk orang-orang yang ingkar, apakah dia termasuk orang-orang yang mendustakan. Manakala dia tidak meyakini, maka cukup bagi Allah telah menetapkan dirinya, begitu dia menetapkan orang-orang yang tidak percaya, tidak yakin akan hari perhitungan itu sebagai orang yang masuk kategori orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menutup diri yaitu kan terhadap nilai-nilai kebenaran yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu pendengar asli, semua perkara di kehidupan ini tentu tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Sir wa alaniyah, tersembunyi apalagi yang terang-terangan. Semua tentu ada
perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keadilannya, dalam timbangan keadilannya Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan mereka-mereka yang telah melewati bentangan masa di kehidupan dunia. Semua amal perbuatan itu akan menjadi perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tentu akan dibalas dengan kebaikan, bahkan dilipat gandakan. Sebagaimana keburukan tentu akan dibalas seimbang dengan apa yang dilakukannya. Oleh karena itu ditakuti atau tidak, maka semua perkara gitu kan terkait dengan segala perhitungan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terjadi adanya. Dan mereka yang beriman tentu akan peroleh kemuliaan insyaallah, sementara mereka yang ingkar dan mendustakan ayat Allah akan merasakan kerugian, bahkan kebinasaan dan kehinaan. Dan ini tentu saja adalah akibat dari apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Ya kan? Jadi sekali-kali Allah tidak akan menyiksa gitu kan satu kaum begitu ya dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini dengan cara yang zalim manakala mereka senantiasa berbuat kebaikan. Allah tidak akan menganiaya negeri-negeri secara zalim itu kan. Ya, termasuk penduduk negerinya tentu saja. Manakala mereka senantiasa berbuat kebaikan. Dan apa yang bisa kita baca di ayat ke-19 hingga ayat ke-25 di surah Fussilat ini memberikan pembelajaran kepada kita pendengar AC terkait dengan kondisi-kondisi yang dirasakan begitu ya oleh mereka-mereka yang ingkar lagi mendustakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala firmankan wa yauma yuhsyaru a'da'ullahu illan nari fahum yuzaun. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka lalu mereka dipisahkan. Nah, kalau ayat sebelumnya berbicara terkait dengan azab, terkait dengan siksaan ya, yang ditimpakan kepada kaum pendurhaka ketika mereka masih dunia. Dan ini tentu saja mengisyaratkan bahwa siksaan di akhirat itu akan jauh lebih berat lagi, begitu, lebih hina begitu ya. Dan kalau kita baca ayat ke-19 ini, maka ayat ini menjelaskan bagaimana penggambaran akan azab akhirat tersebut. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahu illan nar fahum yuzaun. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka lalu mereka dipisah-pisahkan. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala melewati firman-Nya dalam Al-Quran senantiasa mengingatkan kembali kepada kita selaku hambanya untuk senantiasa mawas diri, senantiasa berhati-hati, jangan sampai hidup berada di dalam kedurhakaan. Jangan sampai kemudian menjalani hidup ini di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan yang terus-menerus. Karena bagaimanapun tentu ada perhitungan dan pada saat ketika hari perhitungan itu terjadi, maka ketika itu mereka-mereka yang mengingkari Allah, hakikatnya tentu saja mereka adalah musuh-musuh Allah, mereka akan digiring ke neraka, lalu kemudian mereka dipisah-pisahkan. Dalam makna tentu saja mereka digiring dalam kondisi sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Bagaimana mereka akan digiring dengan cara yang kasar, tanpa belas kasihan oleh para malaikat begitu kan, yang bertugas memang menjaga untuk memberikan balasan atas mereka-mereka yang ingkar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat-ayat yang lain juga kita diingatkan kembali bagaimana di surah Az-Zumar begitu ya. Di surah yang ke-39. Bagaimana kondisi para pendurhaka itu ketika mereka digiring secara berombongan begitu kan masuk ke dalam neraka. Di hadapan mereka berhadapan dengan para malaikat ya, yang tentu saja dengan bengis begitu ya, dengan kejam, tentu saja akan melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bentuk ketaatan para malaikat atas segala perintah Allah. Ini di ayat ke-71 ya, di surah Az-Zumar diingatkan kembali. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara
hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum ayundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzab 'alal kafirin. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Artinya mereka mengakui pada akhirnya bahwa mereka telah ingkar, mereka telah menutup diri atas kebenaran. Sehingga akhirnya mereka merasakan dampak akibat dari ulah perbuatan mereka. Sampai kemudian para malaikat mengatakan kepada mereka-mereka yang ingkar ini, qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Inilah dampak buruk begitu ya dari akibat perbuatan mereka-mereka yang ingkar kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengabaikan aturan Allah, bahkan mereka-mereka yang mendustakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menerima akibat-akibat seperti ini. Sebagai seorang yang beriman, tentu saja kita yakin akan apa yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Ya kan? Sekalipun ini adalah perkara gaib yang belum bisa kita lihat, belum kita rasakan, tapi kita yakin kepada Allah bahwa ini akan terjadi adanya. Maka ini yang sesungguhnya juga jadi pondasi, bahkan pembeda begitu kan, antara mereka yang beriman dengan mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah. Mereka yang ingkar atas hukum-hukum Allah, mereka yang mengabaikan aturan-aturan Allah, maka mereka hanya berhadapan dengan kerugian, berhadapan dengan kehinaan dan kebinasaan. Bagaimana ketika orang-orang kafir itu digiring ke dalam neraka jahanam secara berombong-rombongan. Bahkan kemudian dipisah-pisahkan, pada akhirnya mereka menerima azab masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ketika pintu-pintu dibuka dari pintu-pintu neraka itu, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di kalangan kamu, gitu kan, yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu, memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Dan mereka menjawab, benar ada, tapi ketapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang ingkar. Artinya mereka mengakui pada akhirnya terkait dengan apa yang harus mereka rasakan dari akibat ulah perbuatan mereka. Dulu ketika di dunia mereka justru ingkar, mengingkari, membohongkan, bahkan kemudian melecehkan dan perolok-olok mereka-mereka yang menjelaskan tentang hari akhirat. Dianggapnya sebagai dongengan, dianggapnya sebagai sesuatu yang hanya bersifat bualan, itu kedustaan. Tapi kemudian mereka di saat berhadapan dengan siksa, berhadapan dengan azab, dan hal itu benar-benar terjadi adanya, mereka baru mengaku itu. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa ketapan azab insya Allah itu berlaku atas orang-orang yang ingkar. Maka para malaikat pun kemudian menyuruh mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Bagaimana mereka kekal di dalamnya. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Mereka yang ingkar, mereka yang menyombongkan diri begitu ya kepada hukum-hukum Allah. Artinya mereka yang kafir itu hakikatnya sombong begitu ya. Jadi merasa hebat, padahal sesungguhnya tidak ada kekuatan apapun yang bisa mereka miliki dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mereka banggakan. Jangankan di hadapan Allah, hatta di hadapan manusia pun kesombongan itu menjadi tidak berguna. Apalagi tentu saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka orang-orang yang ingkar itu, pendengar saya, masuklah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Tentu berlainan dengan mereka-mereka yang hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam ketundukan kepatuhan kepada Allah. Dan di ayat berikutnya masih di surah Az-Zumar ini kan digambarkan oleh Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dari pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaga berkata kepada mereka,
Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan, keselamatan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Nah, inilah gambaran orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada apa yang Allah firmankan di ayat ke-19 di surah Fussilat, kita sejatinya senantiasa didorong untuk senantiasa menjaga diri kita agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri, melepaskan diri kita dari segala bentuk arogansi, dari segala bentuk kesombongan. Ketika datang aturan Allah, justru malah mengabaikan. Jangan sampai terjadi. Justru sejatinya bagi hamba beriman ketika datang aturan Allah, mereka siap melaksanakan aturan-aturan tersebut. Samina wa ta'na. Tidak ada penolakan, tidak ada pembangkangan. Sehingga tentu mereka inilah yang nanti akan mendapatkan kemuliaan insyaallah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bagi mereka yang ingkar, tentu mereka akan berhadapan dengan siksa. Bagaimana ketika hari perhitungan itu datang di dalam kehidupan dari perkara yang pasti berlaku tatkala mereka digiring ke dalam neraka, lalu kemudian mereka mendapatkan bagian dari siksa dari akibat apa yang mereka kerjakan. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahu illan nari fahum yuza'un, gitu kan. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Mereka yang sombong, mereka yang menyombongkan diri, mereka yang ingkar kepada aturan Allah, hakikatnya mereka adalah musuh-musuh Allah. Apalagi ketika mereka sudah berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka tentu mereka akan berhadapan dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua hal terkait dengan apa yang ada dalam diri mereka pun menjadi saksi. Terkait dengan pendengaran, terkait dengan penglihatan, terkait dengan kulit mereka, juga menjadi saksi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Artinya ini tidak bisa main-main, begitu kan? Bahwa ini adalah perkara yang pasti bakal terjadi. Di ayat ke-20 surah Fussilat ini Allah nyatakan, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka terkait dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Ketika mereka hidup di dunia penuh dengan pengingkaran kepada aturan Allah. Mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan kemudian mereka tidak mau mengakui perbuatan dosa mereka begitu ketika di dunia. Padahal mereka melakukan dosa, tapi akibatnya akhirnya justru mereka nanti akan merasakan di akhirat nanti. Kalau hari ini mereka merasa aman ketika mereka melakukan kezoliman, bisa berbohong, gitu kan, bisa bersilat lidah. Tunggu tanggal mainnya begitu ketika nanti Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan membiarkan mereka. Maka Allah kemudian mengambil anggota badan mereka, dari pendengaran mereka, penglihatan dan kulit mereka. Untuk apa? Untuk menjadi saksi terhadap apa yang sudah mereka lakukan selama hidup di dunia. Dan kalau selama ini kemudian manusia bisa bersilat lidah, bisa berbohong, bahkan bisa merekayasa kata-kata, bisa merekayasa berbagai hal yang sebetulnya itu adalah kebohongan, seakan-akan menjadi gambaran kebenaran. Tapi nanti di hadapan Allah SWT tidak ada seorang pun yang bisa mungkir, tidak ada seorang pun yang bisa bersilat lidah, begitu kan. Bagaimana pendengaran, penglihatan, bahkan kulit mereka juga menjadi saksi terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi inilah yang kemudian harus senantiasa menjadi pembelajaran bagi kita, sekaligus peringatan berharga dalam kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita jadi rugi. Karena saat ketika pendengaran, penglihatan, bahkan kulit menjadi saksi di hari perhitungan, tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Karena anggota tubuh kita sendiri yang nanti akan berbicara. Tentang pendengaran digunakan untuk mendengarkan apa. Tentang penglihatan dilihat untuk tujuan-tujuan apa. Tentang kulit dari apa yang menempel di dalam badan kita, dalam raga kita ini. Digunakan untuk apa. Semua akan menjadi saksi.
Ketika kebenaran yang kita cari, kebenaran yang kita perjuangkan, maka tentu saja mereka akan bersaksi tentang kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Dari pendengaran kita, dari penglihatan kita, dari kulit kita. Terkait tentu saja nanti dengan perkara-perkara yang akan bisa menyelamatkan kita. Dan tentu saja mereka akan terheran-heran begitu ya terkait dengan apa yang kemudian terjadi pada persoalan di mana kulit mereka antara lain ketika menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Mereka heran begitu ya, seakan-akan itu perkara yang mustahil selama ini, selama ketika banyak di antara mereka-mereka yang ketika baca Al-Quran, ketika diingatkan malah kemudian memperolok-olok, itu kan hanya dongeng, itu kan hanya bualan. Tapi nanti tentu saja mereka akan merasakan dampak akibatnya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu walladzina antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Nah, kulit mereka kemudian menjawab gitu kan, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan kepadanya kamu dikembalikan. Jadi ketika anggota tubuh seperti hanya kulit kita ini berbicara terkait dengan apa yang sudah dilakukan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan begitu ya. Apalagi kemudian mulut pun terkatup begitu ya, tertutup. Sehingga yang akan berbicara terkait dengan perilaku kita, kelakuan-kelakuan kita adalah kaitan dari kulit, bahkan jadi saksi, pendengaran, penglihatan. Dan ingatlah ketika para musuh Allah itu, mereka-mereka yang ingkar kepada Allah itu berkata kepada kulit mereka sendiri, mengapa kamu menjadi saksi yang memberatkan terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, gitu kan. Yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah juga yang menciptakan kamu yang pertama, ya, serta menganugerahkan kemampuan berbicara, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan gitu. Jadi kaitan pendengaran, penglihatan, bahkan kulit yang nanti akan jadi saksi, inilah perkara penting yang tentu harus benar-benar menjadi peringatan berharga di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita main-main dengan urusan seperti ini. Kita tidak bisa bersembunyi begitu ya. Kalau di dunia kita bisa bersembunyi, kalau kemudian kita bisa merekayasa, kita bisa melakukan berbagai tipu daya, maka tidak demikian hanya dengan apa yang nanti bakal terjadi di akhirat nanti. Dan ini yang kemudian diingatkan di dalam ayat ke-22 di surah Fussilat. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum yam'ukum, ya kan, sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin danantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi. Ya, kalau sekarang mungkin bisa disembunyikan, bisa disumput salindungkeun begitu kan kata orang Priangan itu. Tapi tidak begitu halnya ketika apa yang nanti bakal terjadi di akhirat nanti. Maka ini sesungguhnya juga menjadi penguat bagi mereka yang beriman untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tatkala ada perilaku-perilaku sebagian manusia yang berlaku zalim, berlaku aniaya, mereka merasakan kezoliman, merasakan keteraniayaan. Toh pada akhirnya juga nanti mereka akan merasakan dampak akibat dari mereka yang berlaku zalim, berlaku aniaya. Karena tidak ada satupun perkara dalam kehidupan ini yang tersembunyi dari sisi Allah SWT. Bagaimana pendengaran begitu kan? Itu semua juga tentu akan menjadi saksi. Kemudian juga penglihatan. Dan kulit juga termasuk dari apa yang nanti akan menjelaskan, membeberkan tentang apa yang sudah dilakukan. Ya, kalau manusia selama ini menduga bahwa dia bisa bersembunyi, ya itulah praduga mereka yang tentu saja tidak berdasar kembali kepada tauhid. Tapi kalau mereka yang kembali berpijak kepada
nilai-nilai tauhid, pasti mereka akan yakin bahwa semua hal terkait dengan anggota tubuh dari jasad kita ini, pendengaran, penglihatan, kulit, pasti akan menjadi saksi. Ya, praduga seperti itulah yang sesungguhnya pada akhirnya akan mencelakakan gitu. Menganggap tidak akan ada perhitungan. Apalagi sampai kalau kemudian muncul anggapan-anggapan yang tentu saja tidak berdasar kepada keyakinan tauhid, begitu kan. Bagaimana mungkin, itu kan, tulang-tulang yang sudah hancur, begitu kan, nanti akan dihidupkan lagi. Nah, ini kan perkara-perkara yang tentu saja tidak akan muncul pada diri hamba beriman, ya, kecuali pada orang yang kafir. Karena bagi Allah sangat mudah untuk menciptakan kembali, untuk membangkitkan kembali mereka-mereka yang tadinya sudah mati dihidupkan kembali, dan tentu saja mereka akan diminta pertanggungjawabannya. Wa dzalikum dhannukumul ladzi danantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ya, dugaan-dugaan ketika menganggap bahwa tidak mungkin akan ada perhitungan di hari akhir. Tidak mungkin pendengaran, penglihatan, kulit itu bisa menjadi saksi. Nah, ini kan prasangka-prasangka yang sesungguhnya justru akan mencelakakan dirinya, sehingga akhirnya dia tidak berhati-hati, tidak mawas diri di dalam menjalani kehidupan. Jadi itulah dugaan buruk, begitu ya, dari prasangka buruk yang disangkakan kepada Allah yang sudah berbuat baik kepada makhluknya. Tiba-tiba kemudian apa yang sudah Allah anugerahkan itu tidak dioptimalkan untuk tujuan-tujuan kebaikan. Maka tentu ini semua hanya akan mencelakakan mereka. Karena mereka tidak mengoptimalkan setiap anugerah Allah yang datang kepada mereka. Sehingga mereka menjadi makhluk yang hina lagi binasa. Dan tentu saja mereka berada di dalam kerugian. Ngerasa apa yang digambarkan di ayat ke-23 ya di surah Fussilat ini tentu saja juga menjadi peringatan berharga bagi setiap hamba beriman ya, untuk senantiasa membangun nilai-nilai hidup pada ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Jangan sampai ada terbesit di dalam lintasan sedikit pun begitu ya, praduga gitu ya, dugaan-dugaan yang kemudian menggambarkan bahwa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala lengah dari apa yang kita lakukan. Tidak, Allah tidak lengah, itu kan sirwalannya, tersembunyi, apalagi yang terang-terangan. Yang terbesit di dalam hati saja Allah Maha tahu, apalagi yang kemudian sudah diungkapkan secara terang-terangan, apalagi kemudian dengan arogansi menantang aturan Allah, gitu kan. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi dugaan dari prasangka yang kemudian ditujukan kepada Allah itulah yang justru nanti hanya akan membinasakan diri, sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang rugi. Wa dzalikum dannukumul ladzi danantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini? Sejatinya tentu akan ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak, ditakuti ataupun tidak ditakuti, ya, semua tentu akan terjadi. Ya, tentu persoalannya bukan pada persoalan takut atau tidak takut, tapi bagaimana persiapan kita, perbekalan kita untuk menghadapi tanggung jawab begitu kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kuatnya seseorang menghadapi siksaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu saja mereka tidak akan mungkin bisa mendapatkan belas kasihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka sudah ingkar, mereka sudah mendustakan ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan peluang, kesempatan kepada mereka untuk kembali ke dunia, untuk memperbaiki diri. Sekalipun mereka berteriak-teriak untuk minta peluang, kesempatan hidup kembali di dunia dan diberikan peluang untuk memperbaiki diri, maka semua itu menjadi perkara yang sia-sia, menjadi perkara yang tidak berguna. Fa yasbiru fannaru maswallahum wa yastatibu famahum minal mu'talimin. Meskipun mereka bersabar, kan,
atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang-orang yang pantas dikasihani. Jadi sudah tidak lagi ada peluang bagi mereka untuk mohon kepada Allah agar bisa diberi peluang kembali ke dunia, memperbaiki diri, dan melakukan kebaikan-kebaikan sehingga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi ada peluang kesempatan untuk minta belas kasihan. Karena mereka termasuk orang-orang yang tidak pantas begitu mendapatkan belas kasihan insya Allah Subhanahu wa taala ketika hari perhitungan itu sudah terjadi. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita ingin dibelas kasihani oleh Allah hari ini, saat ketika kita melakukan kesalahan, kekeliruan, segera melakukan perbaikan, segera melakukan perubahan-perubahan. Karena Allah SWT tentu akan memberikan peluang kesempatan itu. Namun kalau sudah terjadi di akhir penghujung kehidupan ketika ajal sudah di kerongkongan, terlebih ketika kematian sudah terjadi, maka tidak lagi ada peluang dan kesempatan untuk bertobat, tidak lagi ada peluang dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan inilah bagian dari ketetapan di sisi Allah SWT. Bagaimana mereka yang ingkar tentu nanti akan disatukan dengan mereka yang ingkar. Mereka yang dulu memuji-muji orang-orang yang justru seharusnya ditinggalkan di dalam kehidupan, malah kemudian dibela, malah kemudian disanjung dan dipuja. Sampai pada akhirnya Allah SWT menetapkan putusan azab atas mereka bersama umat-umat terdahulu sebelum mereka, dari golongan jin, golongan manusia, yang pada dasarnya mereka sudah betul-betul pongah dan sombong, arogan begitu kan, menantang, bahkan menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sangat rugi, hina dan binasa. Nah, ini yang kemudian digambarkan di ayat ke-25 di surah Fussilat. Wa qabbadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman atau setan yang muji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab sama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi. Innahum kanu khasirin. Jadi betapa tidak berdayanya manusia ketika sudah berhadapan dengan siksa dan azab. Ketika minta belas kasihan sudah tidak lagi diberikan peluang kesempatan itu. Ketika minta kepada Allah SWT untuk bisa dikembalikan ke dunia, tidak lagi ada peluang kesempatan tersebut. Bagaimanapun menangis, menjerit dengan jeritan yang kuat, ya, dia tidak akan mungkin tahan dengan hal itu walaupun mereka bersabar. Kenapa? Karena tentu saja ini adalah bagian dari azab, bagian dari siksa Allah yang diberikan, ditimpakan kepada mereka yang ingkar. Maka peluang dan kesempatan untuk bertobat kepada Allah, untuk memperbaiki diri, hendaknya kita lakukan hari ini. Di saat peluang dan kesempatan itu Allah masih berikan kepada kita. Jangan menunggu waktu. Jangan sampai kemudian pendengaran, penglihatan dan kulit kita menjadi saksi dari perhitungan atas keburukan-keburukan yang kita lakukan. Karena di saat seperti itu, tentu saja tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Kalaupun kita bertanya kepada kulit kita, mengapa engkau menjadi saksi atas perbuatan burukku? Maka mereka pasti akan menjawab. Karena ini adalah menjadi bagian dari ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Maka ini tentu menjadi sebuah peringatan berharga dalam kehidupan kita. Mumpung peluang dan kesempatan Allah masih beri kepada kita, jatah usia kita, kesehatan kita, usia yang hadir dalam kehidupan kita, mari kita optimalkan untuk senantiasa menghadirkan hidup dan kehidupan kita dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung acara kita pagi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu, menjadi pencerahan bagi kita. Dan tentu saja menjadi motivasi bagi kita, energi positif untuk makin meningkatkan giroh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepada, sehingga tidak ada hasrat walaupun sejenak dalam diri kita, bahkan tidak ada lintasan dalam pikiran kita untuk membangkang aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada
justru ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Karena kita yakin hari perhitungan itu pasti bakal terjadi adanya. Demikian yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.